Lihat ujung kakinya. Ujung kakinya. Lebihkan juga satu kilan, simpul dulu, dan lebihkan satu kilan, potong. Mana simpulnya tadi? Nah, yang lebih satu kilannya dipotong. Nah, yang lebih satu kilannya tolong dipotong dulu. Ini ujung kakinya di mana? Di sini. Ini ujung kakinya. Oke, ini di sini ya, Pak. Ini ikat. Nah, simpulnya dibuka. Yang dipotong itu setelah kita simpul ujung kakinya, baru kita potong di ujungnya. Yang di kepala ini tolong disimpul ujungnya untuk nandakan mana yang kepala, mana yang kaki. Nah ya, itu disimpul. Yang ini ujungnya tolong disimpul. Ya. Iya. Nah, sisa tali tadi pinggirkan dulu, mana guntingnya dulu. Nah, sekarang tali ini kita bawa ukur kain. Cari ukur kainnya. Jangan mudah panjang, sini aja. Tali yang tadi mana? Ini kalian tolong sini orang pegang. Oh ini. Ini enggak perlu dipegang. Letakkan talinya. Mana? Ya luruskan. Mana ujungnya? Nah, ada kan ada. Yang ini kita tandai. Sudah lepas talinya. Ini temukan di ujungnya. Boleh, Pak. Lurus ya, betul. Mari luruskan. Ini kalau dia kendor, berubah ukurannya. Nah, kita naik, kita naik. Goyang aja kecil. Yang ini bawa ke sini. Nah, teruskan aja. Yang ini jangan sampai dia terus. Ya, ini kita mundur, jangan mundur kan. Nah, ini yang kena soal itu tadi. Terus, ada ini. Ya, tinggal ditarik. Tarik yang kita potong. Tarik aja, bosan kuning tarik. Ini untuk kain kafannya, sehingga kalaulah jenazah itu pernah berangkat haji atau umroh, pihak keluarga minta kain ihram ini bawa, boleh. Itu di dalam, kain kafannya yang di luar, kain ihramnya di dalam, yang bawa sepatu di dalam. Nah yang ini mikir dulu gak apa-apa, diri aja dulu. Tapi kenal ya, diri aja dulu gak apa-apa. Enggak, oke.
Yang satu lagi mana? Satu lagi kita model kipas. Ini ujung yang sana temukan ujung itu. Ah itu. Terus ditarik. Nah satu lagi. Lagi kayaknya temukan di ujung sana. Tali pengukurnya tadi mana? Ada tali pengukurnya. Tujuan tali pengukur itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengikat 5 sendinya itu tadi. Ini diletakkan di bawahnya. Nah, diletakkan di bawahnya sehingga ini nggak bolak-balik dibuka. Nggak bolak-balik dibuka. Diletakkan di bawah. Berarti di tengah kita letakkan. Kita tandain mana yang kaki, mana yang kepala, mana yang siku tadi. Ini yang kita potong. Kalau di dada, ini panjang. Nah, ini ya. Kalau di pinggang dada sedikit kecil, hingga ke lutut, ke kaki itu kecil. Di kepala kecil kan, sama banyak. Di kepala dengan di kaki gini. Oke, sekarang coba kita buka ulang dulu. Nah, ini letakkan di tengah. Buka ini ya dulu, kita buka. Saya tes cara nyusun ulangnya gimana. Nah, kita buka dulu. Nah, ini coba letakkan di tengah ini dulu. Nah, mana yang kepalanya tadi? Ini biar nanti nggak paling bolak-balik mengikatnya. Ini dari bagian dadanya, nggak apa-apa panjang, diikat, itu tidak masalah. Ya, silakan dilakukan bagian yang keempat sendinya. Ini guntingnya, ini bagian pinggangnya, rada pendek sedikit dari bagian dadanya. Nah, itu bagian pinggangnya, pinggang pendek aja. Nah, silakan dipotong. Saya ngajari cuma langsung terjun langsung biar ingat. Nah, ini bagian lututnya. Nah, bagian lututnya lebih pendek dari ini. Nah, gitu. Nah, ini bagian kaki dengan kepala, mana kakinya? Pendek aja, usah panjang-panjang. Nah, kira-kira, ayo batasnya aja. Ya, udah letakkan di kepala. Panjang nggak apa-apa. Nah, mana kepalanya tadi? Nah, coba susun ulang itu. Gimana cara nyusunnya? Biar ingat, langsung kita suruh dia terjun. Nah, langsung actionnya gimana? Enggak. Keliru. Yang masang di ujung sebelah atas. Ini posisi di sebelah kanannya sebelah sini. Gimana caranya? Coba. Kesini dikit nggak apa-apa. Tarik dikit. Nah, terus. Nah, gimana lagi caranya? Kelebaran, kecilkan sedikit. Nah, lagi. Nah, satu lagi. Kalau jenazah itu pernah berangkat haji atau umroh, yang dua ini kain ihramnya. Kalau pihak keluarga yang minta kain ihram yang dibawakan, maka yang dua ini kain ihram. Baik laki-laki maupun perempuan bawanya kapan? Soalnya kalau enggak mau dibawakan ya apa? Artinya semua di kain kapan? Sekarang kita buat sarungnya. Silakan yang mengukur. Kita buat kain sarungnya. Kira-kira sesal mana? Kalau ragu kita ukur badannya, sarungnya biar kupas sendiri.
Kita ukur kemana kita ya, Bapak. Kira-kira aja. Betul nggak kira-kira ukuran itu? Pas. Kalau pas, nah kita tes kaki dulu kan? Pas dia kan, melawan ini kan pas. Nah ini kait sarung. Tarik. Setelah sarungnya kita buat bajunya. Kalau perempuan ukuran dapat 17 meter, kalau laki-laki badannya normal seperti ini paling 15. Kalau badannya gemuk itu bisa 20 dan 20 meter. Kapan ya? Ukuran 20. Ini 50 meter. Itu berarti untuk ukuran anak-anak. Ya, ukuran anak-anak. Kalau laki dewasa 15 meter, 14 meter. Kalau wanita 17 atau 20 meter. Kita pasang dulu bajunya. Nah, diletakkan susun bajunya. Mayatnya nanti baru kita masukin. Sekarang kita susun ini dulu. Pasang sarung. Luruskan lagi. Naikkan lagi. Itu nanti naikkan lagi. Dan naik turun. Ini yang harus dilihat kita masangnya mana bagian pinggangnya. Nah, pinggangnya di sini. Kalau yang panjangnya pendek ini boleh. Potong aja, apa? Kita pinggangnya ini kita tarik. Nah, bagiannya ini diletakkan kapas ditaruh bubuk cendana di atasnya. Letakkan bubuk cendana. Setelah ini boleh diulur. Tujuan digulung ini biar para kerja bisa punya uang sembari menunggu mayat dimandikan. Nah, ini kita dilipat. Nanti bukanya ingat, jangan lupa mana duluan yang kita tutup terakhirnya. Nah, ini kita coba tes tutup. Angkat aja dulu yang bawah. Terus. Yang bagian sini ya, kayaknya atas dua ya, tarikkan sini. Iya, tarikkan sini.
Ini bisa kita lipat sembari jenazah tadi kita mandikan, orang bisa takziah. Ini bisa kita lipat ke depan. Setelah ini baru kita buka kembali kalau jenazah sudah siap. Nah, sekarang kita praktik bungkus jenazahnya gimana. Nah, ini kita buka. Ya, nanti saya tes ulang cara mulai masaknya gimana, nggak apa-apa. Memang begitu cara belajarnya. Nah, sekarang jenazahnya kita minta dia untuk berbaring. Silakan jenazah untuk berbaring kan. Jenazahnya baring sendiri. Kapan dewek lah, masa dewek lah. Coba baring aja kok. Enggak, pas di lubang ya. Nah, pas di lubang. Usahakan ketika bawa jenazahnya itu lubang ini bisa masuk. Nah, maka ini bisa masukkan. Saat ini ditutup. Mana tangannya? Nah, di sela-sela ini tadi di bawah sudah kita lapisin dengan bubuk cendana. Maka yang ini kita letakkan juga kapas yang dilaburi bubuk cendana hingga ke ujung. Kain yang kita dibawa selama mandi ini jangan dibuka dulu. Ini selesai, nah ini diturunkan. Pakaiannya diturunkan dulu. Nah ini saya izin langsung kita bungkus. Ya, kemudian kita pasang sarungnya. Kita pasang sarungnya dulu. Oh sorry, cawannya kita naikkan dulu. Mana cawannya? Nah, cawannya kita naikkan. Nah, gak apa-apa, ya cawannya enggak ya, dan tidak basah. Nah, cawannya tidak basah, tidak basah tuh. Nah, dan ini kakinya dirapatin. Nah, ini rapatkan benar-benar rapat. Nah, sekarang yang sebelah kanan belakangan. Kita tutup yang sebelah kirinya dulu. Kita tutup sebelah kirinya dulu. Nah ini. Terus dirapatkan ke bawah, dirapatkan disiapkan secara merapatkan. Nah ini izin ya, nanti saya tes yang terakhir untuk praktek bulan gimana. Terus ini apal aja itu betul. Dan nah ini kemudian yang kedua, nah ini diselipkan. Kalau yang model kipas itu dia rapat. Nah itu aja kerjanya. Jadi walaupun enggak ikatannya kurang kencang, khawatir dia terbuka tuh nggak ada. Nah itu aja kelebihannya. Kalau yang model kita bungkus lontong tuh, kalau nggak kencang, nggak rapi, itu susah. Nanti. Dan, ya siapa yang nak nyium kan? Terus muncul tuh. Nah baru ikatan ini kita ikat. Mana yang kakinya tadi, mana yang lututnya kita ikat. Ikatannya di sebelah kiri karena mayat akan diberikan ke sebelah kanan. Terakhir, sebelum dipasang korbannya, ini kita tulis kalimat la ilaha illallah pakai tangan aja, gak usah pakai yang lain. Nah kalimat la ilaha. Di sini kasih celah. Ini ya, gak usah dikumisin. Kalau jenggotin nggak masalah, memang lanjutin aja kok. Enggak, kayak gitu. Setelah ini baru pasang sorbannya. Coba dilipat kemana itu sorban.
Senyum. Udah diikat baru tegak. Cuy bro. Dia bisa tegak di ini. Operasi. Setelah ini coba diikat. Enggak apa-apa, izin ikat aja dulu. Coba perhatikan ikatnya di mana. Ini enggak, ini talinya. Nah, mana tali yang ini ya? Nah. Cari talinya, coba ikat. Yang ada di tengah, yang tengah itu tali untuk pengukur yang tadi. Yang mana talinya? Ah, itu kaki itu. Ini kaki. Nah, ujung pocongannya ini. Nah, ujung pocongannya ini diikat rapat. Nah. Jangan disimpul mati, disimpul biasa saja. Ini lututnya. Enggak apa-apa, tadi terlebih kainnya. Tarik, enggak apa-apa. Ya, ikan udah ikan sepatu. Ah ya, kalau memang ratu tarik seperti itu enggak apa-apa. Talinya. Ah. Ikat lututnya. Sebelah kiri arah ikannya. Ini kanannya. Nah, ini enggak. Nah, ini kan katanya saya tutup wajahnya nanti. Ikan pitang. Ke sebelah kiri disimpul biasa, jangan disimpul mati. Nah, ini tangannya, di tangannya. Nah, di tangannya. Nah, pas di tangannya. Ini yang diikat ini panasan alhamdulillah. Tidak, ikatnya simpul biasa saja. Nah sudah itu yo, yang nak nyium baru kita tutup wajah. Nah nutup ini ya, kita tutup artis benar lah. Muka yang tidak nahan. Selesai proses depan. Nah, sekarang saya tes ulang, bisa nggak nyusun ulang? Ganti sampelnya, jangan yang ini. Nah, kita tes ulang. Erek. Oke, kita tes ulang. Coba nyusun dari awalnya benar. Kita tes ulang dulu. Nanti baru kita ini. Rek. Yang postur badannya hampir sama dengan yang baru kita peragakan. Lagi. Karena ukuran lingkapannya akan berbeda. Iya, tekstur badannya. Ya, ukuran badannya yang sama tinggi. Karena kainnya ini sudah terukur. Panas ya? Berkeringat Nah, coba kita lepas dari awal sama sekali. Nyusunnya dari awal benar. Nah sekarang silakan berdiri. Sekarang coba disusun ulang dari nyusun talinya hingga nyusun kapannya gimana. Silakan. Itu biar dia ingat. Nah, ganti jenazahnya. Dengan ukuran badan yang sama. Ini kan sarungnya dan tukar. Nah, ini kan sarungnya. Pinggirkan dulu, calonnya, korbannya pinggirkan. Coba diukur ulang. Nah, gimana cara mengukurnya? Yang badannya sama, ukur tinggi sama badannya. Ayo, boleh. Nah, pasang talinya dulu. Nah, gimana pasang talinya dulu? Nah, mana yang kepalanya? Nah, mana lututnya mana? Dadanya, pinggangnya. Kalau yang ibu-ibu ini tinggal tambahin jilbabnya aja lagi sekali. Iya, karena dia sama. Tambahin bentuknya boleh. Nah, bentangnya mana? Jangan sampai salah taruh. Yang mana kain sarung tadi, yang mana untuk kain jenazahnya. Ini nggak sarungnya tadi. Ya, ini sarungnya. Coba dibentang gimana? Saya mau lihat dulu. Gak apa-apa, lebih di sana nggak masalah. Biar nggak lengket. Nah, coba.
Ya, kayak model kita bisa berlipat. Kalau dia model seperti bungkus lontong itu, yang ini di bawah, kasih saya di tengah kan? Berbeda. Nah, mana yang dulu kita? Itu ujung yang itu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ujung itu sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Ujung ikat terakhir sebelah kanan. Nah, mana dulu dipasang? Sarungnya atau bajunya? Baju dulu yang pasang. Nah, pasang bajunya dulu. Nah, ingat mana posisi kepalanya. Buka sampai ke atas. Nah, ini ada yang dulu. Nah, mana sarungnya? Nah, pasang. Balik. Nah itu. Naikkan terus ke dalam bajunya atau apa naikkan? Nah di situ ya. Nah jawabnya mana? Letakkan di tengah. Nah yang disombang ini nanti ini paling belakang nggak masalah. Ini itu. Nah langkah selanjutnya apa diletakkan di atas tiga patu sekali tersusun. Yang diletakkan itu setelah itu adalah kapas yang kita boleh cendana tadi. Baru banyak diletakkan. Sekarang mana sampurnya kita bisa keluar lagi. Aduh. Ya, banyak kita sampai ini. Nah, kira-kira pas di lubang kepalanya. Nah, maju lagi. Nah, lagi, maju lagi. Lagi. Nah, ini bawahnya dulu yang ditutup. Di tangan kepalanya. Nah ya, ini caranya itu ya. Setelah cawat ini dipasang, baru kainnya boleh dibuka. Sekarang sarungnya, kakinya dirapatkan. Nah, dirapatkan, rapat. Ya, mudah-mudahan yang dengan dia terjun seperti ini langsung dia ingat berkah. Nah itu. Makanya beda teorinya. Kalau cuma sedang ingin tahu dengan benar-benar ingin terjun, ya ini caranya begini gitu. Kalau ingin tahu, sudah nggak perlu harus begini, kita coba kan. Nah, diselipkan benar bawahnya. Kalau model lontong itu sebenarnya bisa juga, cuma dikhawatirkan waktu gulungnya nggak kuat lepas ya. Kalau ini dia rapat ya. Ini lebih tertutup auratnya tertutup. Nah, mananya lagi? Yang itu benar. Nah, bisa ya. Mukanya ditutup. Nah, terus mana lagi? Mana lagi? Ini biar nampak aktivitasnya, boleh dibuat grup. Nah, boleh dibuat grup. Artinya mungkin ibu di daerah satu terkendala, yang lain bisa bantu. Nah, itu lebih enak prosesnya. Nah, ikat ujungnya. Nah, tampaknya pasang celahnya, yang lainnya sudah tutup, disiram dengan minyak wangi yang ada di sini. Nah, ya, tulis la ilaha illallah yang di keningnya. Iya. Nah, terlalu. Bisa seperti itu. Pasang hubungannya. Nah, berikan. Itu sebenarnya ditulis zat sir saja, sama celah. Ini untuk istilahnya ikatan batin kita dengan si mayat. Biar kita sendiri kebayang-bayang dulu sebenarnya. Nah,
Kalau yang ibu-ibu ketika namanya yang perempuan, maka yang harus kalimat la ilaha illallah itu usahakan anak laki-laki yang atas suaminya. Nah itu. Gak apa-apa, baru ditutup. Dan untuk wajahnya itu usahakan anak laki-laki atau suaminya. Kalau nggak bisa ya paksa ibu-ibu langsung ditutup. Nah. Yang boleh itu narik ke suami itu. Nah, suami mandikan istri boleh, tapi anak laki-laki nggak boleh. Nah, suami meninggal, istri mandikan suaminya boleh, anak perempuannya nggak boleh itu. Ah, batas suami istri itu boleh. Kalau di bawah umur 7 tahun silakan, tapi kalau dewasa dia terbalik itu nggak boleh lagi. Nah, itu batasannya ada, jadi nggak sembarangan kalau anak ini anak itu lah tidak. Kalau dia sosial akhir balik itu harus laki-laki. Kecuali dia masih anak umur 5 tahun, ibunya bisa, nah itu boleh. Karena di kemarin sudah ada kalimat penjelasannya lebih detail. Sudah ini selesai, tinggal kita sholatkan. Disolatkan, kita kumpulkan. Iya, kita balik. Ayo kita balik. Tinggal risiko nenek ya. Udah, silakan dibuka. Silakan dibuka, yang apa, kasihan pula. Nah, tuh. Baru ditabur dengan apa itu minyak wangi ya, minyak wangi. Nah kain ini sebenarnya nanti kalau ada anak yang meninggal sudah bisa dipakai untuk apa? Jelas kita ukur dulu. Nah kita coba yang bungkus lontong bagaimana modelnya. Nah kita coba yang bungkus lontong bagaimana modelnya. Unsur kain itu bagaimana? Sekarang kalau yang bungkus model kita bungkus lontong ini tarik ke sana. Aren. Nggak usah miringin. Yang satu lagi di sini. Sama aja bu. Nggak usah dimiringin. Kita bungkus model. Nah, kayak kita pula. Nah, ini kita bungkus model. Nah, yang satu letakkan di tengah. Kalau yang ini, si mayatnya di sini lah. Mayatnya di sini, di tengah ini. Nah, nanti ini kita dulu permukaan. Siapa nanya boleh kan? Tanpa ada pakai sarung, pakai gawatnya. Kita coba. Tanpa ada sarung, tanpa ada gawatnya. Tanpa sarung, tanpa gawat. Lihat posisinya. Tahu, silakan coba balik di tengah. Kita bungkus di tengah. Coba balik di tengah. Ini model kita bungkus makanan. Kita semua cari mati. Coba baliknya. Terus mundur lagi. Maju dikit, itu nggak kena pakai, maju sedikit. Ya. Dan? Nah, yang ini, itu mana ujungnya? Dikurung dari ujung itu. Dempet dengan keinginan. Ini dia kalau yang model ini harus kuat. Ini lagi. Kita buka nih. Temuin di tengah ini. Dulu. Belum. Jadi, yang ini
ini khawatir kalau gangguan gurunya terbuka lepas dia. Nah ini harus ketemu nih. Nah ini waktu kita buka di liang lahan tuh atau di liang saknya itu, ini terbuka ini langsung lepas dia. Kalau yang lepas itu dia terkunci. Nah itu bedanya. Bungkus itu dua teknik seperti ini. Kalau ini yang tengah ini, nah, waktu kita lepas ini terbuka nih. Nah itu. Tapi lebih praktis yang model seperti ini memang. Kalau model kipas memang ada ribet karena kita harus menggunakan dari sebelah kanan itu yang paling kecil di belakang, besar di atasnya. Kalau ini tidak perlu kita sudutkan. Cuma yang ini waktu mutarnya ini harus kencang. Nah, itu yang repot. Lepas terbuka auratnya. Nah, ini beda. Ini tinggal diikat aja. Nah, model ini kan tinggal ditarik aja. Terus. Nah itu model-model kita tuh lebih aman ya, lebih tertutup auranya, baik laki-laki maupun yang perempuan. Kalau ini dia khawatir betul masuk ke laut, yang masukannya nggak hati-hati terbuka dia. Tinggal sarungnya doang dengan bajunya terbuka habis. Nah itu. Ini dua beda caranya sudah dibedakan. Mudah-mudahan yang terjungi semuanya dipraktisi. Ya mudah-mudahan. Nah, karena kalau mau dibuat grup boleh dengan tujuan punya masalah kita bisa konsultasi bersama-sama. Kita bisa bercerita bersama-sama. Kita kan dibuat grupnya, termasuk yang anak-anaknya juga, tidak apa-apa. Nanti suatu saat kita terjun di masyarakat kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu. Belum berani terjun di masyarakat di keluarga dulu, Setelah di keluarga kalau belum berani terjun di masyarakat apa? Dikasih pula yang banyak. Nah itu udah selesai caranya, mulai dari memandikan hingga mengkampangi tinggal bersolatkan. Kalau bersolatkan yang laki-laki posisi imam di sebelah kepala, perempuan di sebelah ya. Posisi kepalanya di mana? Kepala laki-laki di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Yang perempuan di sebelah kiri. Itu sebenarnya, tapi kadang lazim di masyarakat semua diletakkan di sebelah kanan. Kalau aturan sebenarnya laki-laki kepala sebelah kiri, perempuan di sebelah laki-laki sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri kepalanya. Beda ya, nanti di atas itu diletakkan sorban tuh kalau dia laki-laki. Kalau wanita kain saja di atasnya. Nah itu. Dan itu sholat. Kita sholat azan komat sholatnya berbeda. Ini yang laki-laki komat, bukan komat seperti sholat biasa. Tapi as-sholatul janazah rahimahumullah. Sholatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru imam akan takbir. Ketika jenazah anak-anak ini berbeda. Kalau yang laki-laki tibli, yang perempuan laki niatnya berbeda di tengahnya. Kalau yang laki-laki kalimatnya yang perempuan kalimatnya ha, itu jadi beda domirnya. Selesai. Didoakan bawa kubur. Nah, yang perlu kita hati-hati ketika jenazah mau diberangkatkan, terkadang imam sholat jenazah menyebutkan kita saksikan mayatnya orang baik. Kalau kita tidak pernah kenal orang itu, berat persaksiannya lah. Kita ditanya benar orang tua baik, kita tidak pernah temu orang itu. Di saat kita mau lewat, ada sholat jenazah, imam kita ikut, tiba-tiba selesai saksikan jenazah orang baik, kita jawab baik, padahal kita tidak pernah tahu. Maka jawabannya bersalah tadi. Jangan jawab baik. Soalnya kalau memang kita kenal baik orang itu, kita berani bersaksi. Lu lagi persaksian kita dipinta dari zaman itu. Ionnya tidak orang tua baik. Nah itu pula. Nah kita persaksian itu berat. Kalau yang mati ketimpa pohon itu
dimandikan dan dikafalkan. Ketabrak kendaraan, dimandikan, dikafalkan. Tapi kalau dia mati syahid seperti di Palestina itu, dan dimandikan dan dikafalkan, sebaju-baju semua darah itu dikuburkan. Kalau itu disaksinya, itu beda. Ibu yang meninggal melahirkan itu dimandikan dan dikafalkan. Nah, saya rasa sudah selesai. Kalau mau dibuat grupnya, silakan. Cara saya kembalikan dengan Ustaz Muhammad waktu dan tempat di silakan.